Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilda Asri dengan NIM 2103382 dari Prodi Pendidikan Fisika, mata kuliah Pengantar Kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Priyatni SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan kisah inspiratif seorang entrepreneur. Di sini saya akan menceritakan tentang Bapak Nadiem Makarim. Generasi milenial tentu tidak asing dengan Bapak Nadiem Makarim, pendiri startup Gojek yang juga menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak Nadiem menjadi pengusaha sukses lewat inovasi perusahaan Gojeknya di usia yang relatif muda. Profil usaha. Pada tahun 2010, Gojek didirikan. Pada tahun 2015 menjadi lompatan bagi Gojek karena perusahaan itu meluncurkan aplikasi pertama di platform mobile phone dan mampu menarik minat pelanggan baru sekaligus memperkenalkan model bisnisnya di masyarakat luas. Pada tahun 2018 masuk ke daftar inovator tahunan Bloomberg 50. Bloomberg 50 mengatakan bahwa layanan berbagi aplikasi Gojek yang berbasis di Indonesia mampu mendobrak untuk ekspansi ke luar negeri. Tidak hanya sebagai sosok menginspirasi versi Bloomberg, Pak Nadiem juga masuk dalam 100 Next 2019 Leaders bersama tokoh internasional lainnya. Success story. Awal gagasan itu datang saat dia masih bekerja di MC Kinsey dan Company. Bapak Nadiem lebih sering menggunakan jasa ojek ketimbang menggunakan mobil karena tingkat kemacetan di Jakarta yang tinggi. Lantaran sering menggunakan jasa ojek, Bapak Nadiem pun sering mengobrol dengan para tukang ojek langganannya. Dari hasil obrolan dan pengamatannya, Bapak Nadiem mengetahui bahwa sebagian besar waktu tukang ojek banyak dihabiskan untuk mangkal dan menunggu penumpang. Dari hasil riset itu, ia menemukan fakta bahwa ia sulit menemukan ojek saat dibutuhkan. Di sisi lain, Bapak Nadiem juga melihat fakta bahwa tukang ojek hanya menghabiskan waktunya menunggu pelanggan dan cukup sulit mencari pelanggan. Bapak Nadiem melihat ada masalah supply and demand yang menurutnya tidak sesuai dari dua fakta itu, sehingga mendirikan Gojek yang bisa menjadi problem solving untuk masalah itu. Kiat sukses ala Bapak Nadiem Makarim. 1. Berani melakukan perubahan. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus melakukan perubahan terhadap diri kita, apapun itu. Kita harus berani gagal dalam perubahan itu karena dalam kegagalan itu kita dapat belajar banyak dari kegagalan itu untuk perubahan. Karena pada dasarnya sifat wirausaha adalah berani. Contohnya berani mengambil risiko. Kita harus berani mengambil risiko perubahan yang kita lakukan. 2. Menjadi solusi dari permasalahan. Karena pada dasarnya banyak dari pebisnis baru berhenti di tengah jalan karena tidak mendapatkan keuntungan yang diinginkan atau yang diharapkan, atau tidak tahu harus membawa usaha mereka ke arah mana. Karena salah satu kunci agar sebuah bisnis dapat bertahan
dapat dan mendapatkan keuntungan adalah dengan menjadikan dengan menjadi solusi dari permasalahan. Tiga, bebas berinovasi. Kita harus mencoba hal-hal baru. Semua orang bebas berinovasi. 4. Fokus pada solusi. Semua orang pasti mendapatkan masalah atau mengalami masalah. Semua masalah pasti ada solusi. Karena itulah saat kita mendapat masalah, kita jangan fokus pada masalahnya saja, nanti akan menyebar luas, tapi kita harus fokus pada solusi. Sikap yang membuat inspirasi. Sikap Pak Nadiem yang membuat saya menginspirasinya karena dengan usianya yang tergolong masih muda dapat menemukan sebuah ide bisnis yang menjanjikan. Ketangkasan dan kecekatannya menemukan peluang bisnis sangat menginspirasi. Dari penglihatan dan kepeduliannya terhadap kehidupan sehari-hari yang ia lakukan membuat ia terdorong untuk berpikir bagaimana masalah yang ia hadapi dalam kehidupan sehari-harinya menjadi lebih mudah. Dan Bapak Nadiem Makarim dengan Gojeknya mampu menciptakan lapangan kerja. Setidaknya, ia dapat mengurangi pengangguran di Indonesia yang jumlahnya semakin bertambah. Tukang ojek sekarang bukan hanya sebuah profesi yang dipandang sebelah mata, namun kini menjadi profesi yang bergengsi yang memang kehadirannya dibutuhkan masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.